Aku beri kamu 3 detik untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi permasalahan kali ini tentang asuhan kehamilan yang membahas tentang kebutuhan psikologis ibu hamil. Kebutuhan psikologi pada ibu hamil meliputi support mental, support tenaga kesehatan, rasa aman, kenyamanan, persiapan menjadi orang tua, dan persiapan sibling. Pada kasus tersebut disebutkan bahwa seorang perempuan datang ke PMB merasakan gerakan pertama bayinya. Menurut konsep teori kebutuhan psikologi pada ibu hamil ada berbagai macam, salah satunya persiapan menjadi orang tua yang meliputi menghadiri atau mendapatkan pendidikan yang penting selama kehamilan tentang bagaimana menghadapi ketidaknyamanan dan mempersiapkan diri untuk menyusui, perawatan bayi, dan lainnya. Jadi, kebutuhan psikologis yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah persiapan menjadi orang tua, yang menjadikan jawabannya adalah C. Aku beri kamu 3 detik untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi permasalahan kali ini tentang asuhan persalinan yang membahas tentang deteksi dini komplikasi. Serotinus atau kehamilan lewat bulan adalah kehamilan yang umur kehamilannya lebih dari 42 minggu. Masalah penentuan usia kehamilan tidak selalu mudah. Penanganan umum yang dapat dilakukan adalah melakukan konfirmasi umur kehamilan bayi dan evaluasi kesejahteraan janin. Komplikasi yang terjadi adalah anak besar yang dapat menyebabkan disproporsi sepalopelvik, oligohydramnion yang dapat menyebabkan kompresi tali pusat, gawat janin sampai janin meninggal, dan keluarnya mekonium yang dapat menyebabkan aspirasi mekonium. Yang menjadikan jawabannya adalah A. Aku beri kamu 3 detik untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi permasalahan kali ini tentang asuhan kehamilan yang membahas tentang ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3. Ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3 salah satunya adalah nyeri pada punggung bagian bawah. Berikut adalah cara untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung bagian bawah adalah sebagai berikut. Postur tubuh yang baik, mekanisme tubuh yang tepat saat mengangkat, hindari membungkuk berlebihan, mengangkat beban, dan berjalan tanpa istirahat. Ayunkan panggul atau miringkan panggul. Menggunakan sepatu tumit rendah karena sepatu tumit tinggi tidak stabil dan memperberat masalah pada pusat gravitasi dan lordosis. Kompres es pada punggung. Pijat atau usapan pada punggung. Sesuai pada kasus tersebut yang menjadikan jawabannya adalah A. Aku beri kamu 3 detik untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi permasalahan kali ini tentang asuhan persalinan yang membahas tentang penyebab keluarnya lendir darah. Pendataran dan dilatasi serviks melonggarkan membran dari daerah internal OS dengan sedikit perdarahan dan menyebabkan lendir bebas dari sumbatan operkulum. Terjadinya lendir darah diakibatkan oleh pembuluh darah kecil di leher rahim akan pecah saat leher rahim menipis dan membuka. Lendir darah ini dapat muncul sebelum tanda-tanda persalinan lainnya atau muncul beberapa jam sesudah kontraksi dimulai. Pengeluaran cairan ini akan berlanjut dengan makin berkembangnya persalinan. Pengeluaran lendir dan darah ini disebut dengan show atau bloody show, yang menjadikan jawabannya adalah B. Aku beri kamu 3 detik untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi permasalahan kali ini tentang asuhan persalinan yang membahas tentang pembukaan pada in partu fase aktif. Pada saat persalinan akan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Fase akselerasi yaitu fase yang dalam waktu 2 jam serviks akan mengalami pembukaan 3-4 cm. Fase dilatasi maksimal yaitu fase di mana serviks akan mengalami pembukaan secara cepat, yaitu selama 2 jam akan membuka 4 cm menjadi 9 cm. Fase deselerasi yaitu fase di mana serviks akan mengalami pembukaan yang melambat kembali. Dalam 2 jam akan terjadi pembukaan dari 9 cm menjadi pembukaan lengkap 10 cm. Pada fase dilatasi maksimal akan terjadi pembukaan dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam pada perempuan nulipara atau primigravida dan 1 cm atau lebih pada perempuan multigravida, yang menjadikan jawabannya adalah D.